Om Swastiastu. Kali ini, kita akan bahas tentang cara mendapatkan benda-benda pusaka, atau mengetahui bagaimana datangnya benda-benda pusaka dan dengan jalan apa sajakah biasanya benda-benda pusaka tersebut bisa hadir ke tangan seseorang. Benda pusaka yang dimaksud di sini adalah seperti pis Arjuna, pis bolong, keris pusaka, buluh perindu dan benda pusaka lainnya. Di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara menggunakan benda-benda pusaka yang bertuah. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Secara umum, cara mendapatkan benda-benda pusaka tersebut ada 3 cara, yaitu gaib. Yang dimaksud dengan cara gaib adalah dengan cara bersemedi atau meditasi di tempat-tempat tertentu. Benda bertuah ini dipandang sangat sakral, karena datangnya secara gaib, misalnya melalui wong samar, paicai de betara, dan lain-lain. Turunan. Dengan cara turunan, artinya benda pusaka tersebut didapatkan dari warisan, atau pemberian dari seseorang. Pasupati. Dengan cara pasupati, yaitu sebuah upacara atau ritual khusus yang dilakukan oleh seorang guru spiritual, misalnya dukun atau pendeta, untuk membangkitkan energi yang ada dalam benda-benda pusaka tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu cara-cara mendapatkan benda pusaka tersebut. Yang pertama yaitu benda pusaka yang diperoleh dengan cara gaib, yang terbagi menjadi 2 diantaranya. Diperoleh karena mendapat paica, yaitu pemberian langsung dari penguasa benda pusaka tersebut, karena kemungkinan orang yang menerima paica ini disukai oleh penguasa benda pusaka tersebut. Bisa juga karena meditasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh seseorang, sehingga penguasa benda pusaka tersebut turun dan memberikan anugerahnya atau memberi paica langsung kepada orang yang telah melakukan meditasinya dengan sungguh-sungguh. Mengenai paica akibat dari hasil meditasi, biasanya diberikan dengan cuma-cuma, sebagai rasa sayang sang penguasa benda pusaka kepada penerima paica, karena meditasi yang dilakukan begitu tulus dan yakin, sehingga mampu menyentuh hati sang penguasa benda pusaka tersebut. Contohnya, para raja atau panglima zaman dahulu, yang rela bermeditasi dalam waktu lama, serta dengan niat kuat, tulus dan yakin, sehingga berhasil mendapatkan anugerah atau paica berupa senjata atau benda pusaka. Sedangkan, paica yang diberikan hanya karena disukai oleh makhluk gaib, biasanya akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Cara gaib yang selanjutnya yaitu diperoleh dari hasil penarikan gaib, di mana benda pusaka tersebut didapat melalui penarikan gaib dengan menggunakan ilmu atau kewaskitaan. Tapi, biasanya benda-benda ini hanyalah benda duplikat yang khasiatnya ada masa waktunya. Saat ini, teknik menarik benda pusaka sudah menjadi tren bagi umat, biasanya digunakan sebagai pembuktian kewaskitaan yang dimiliki oleh si penarik pusaka. Itulah benda pusaka yang didapat dengan cara gaib,
sehingga seseorang bisa memiliki benda pusaka bertuah. Selanjutnya, benda pusaka yang diperoleh dengan cara turunan juga dibagi menjadi dua, yaitu turunan sebagai titipan, di mana pusaka yang diperoleh seseorang merupakan pusaka yang dimiliki dari kehidupan sebelumnya, yang baru diperoleh saat ini dari kerabat atau teman dekat, dan biasanya kerabat atau teman dekatnya ini hanyalah sebagai tempat penitipan benda pusaka tersebut, yang nantinya akan kembali ke pemilik aslinya, entah itu dengan jalan atau cara apapun. Selanjutnya, turunan sebagai warisan, di mana benda pusaka yang diperoleh tersebut merupakan pusaka leluhur atau orang tua yang diwariskan kepada keturunannya. Tapi, biasanya benda pusaka yang diperoleh dari warisan tersebut, khasiat atau tuahnya tidaklah begitu kuat, karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali khasiatnya atau tuahnya, dan menjaga tenget atau pingitnya, perlu dilakukan upacara pasupati. Mengenai upacara pasupati yang sederhana, bisa simak videonya, yang link videonya sudah kami sisipkan di kolom deskripsi atau di bawah video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan cara mendapat benda pusaka. Cara terakhir yaitu didapat dengan cara pasupati. Cara ini pun digolongkan menjadi dua, yaitu pusaka kuno yang dipasupati, di mana benda pusaka yang dipasupati memang sudah berumur tua, biasanya berasal dari pusaka turunan, baik yang diwariskan atau dimaharkan dari orang lain. Pusaka baru atau pusaka replika yang dipasupati, di mana benda pusaka ini adalah hasil budaya yang lebih sering disebut kamardikan, yang merupakan hasil karya para pengrajin benda pusaka di masa saat ini. Benda pusaka inilah yang saat ini banyak beredar di masyarakat, yang diperoleh dari barter maupun hasil memaharkan atau membeli. Begitulah cara-cara benda pusaka menghampiri seseorang, sehingga seseorang bisa menjadi tuan dari benda-benda pusaka tersebut. Jangan lupa tunggu video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan pencet lonceng subscribe. Sebelum kami undur diri pamit, mohon maafkan jika kami ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang, mohon ditulis di kolom komentar supaya kami bisa belajar lebih baik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.